Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Nila dalam pembelajaran hari ini. Hari ini anandaku, ananda yang solih dan solihah, kita bertemu lagi nih untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memasuki subtema baru nih. Subtema berapa ya? Nah, hari ini kita memasuki tema 1, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keragaman, pembelajaran 1. Untuk mengawali pembelajaran pagi kali ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, silahkan dibuka buku temanya halaman 63. Mensyukuri keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Dari Sabang sampai Merauke ada ribuan suku bangsa. Keberadaan suku bangsa tersebut harus kita terima sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di bawah ini ada keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia nih. Dari segi pakaiannya, tari-tariannya, dan masih banyak lagi. Masih di halaman 63, membaca cerita rakyat. Nah, gambar di samping, kira-kira anak-anak sedang apa ya? Ya, anak-anak sedang bermain. Petra, Made, Tresa, Yusuf, dan Ratri berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Agama mereka pun berbeda. Lihatlah, mereka bermain penuh ceria di halaman rumah. Mereka rukun dan bersatu dalam keberagaman. Mereka saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Petra berasal dari Medan. Dari namanya kalian tentu mengetahui asal dari daerah Made. Made berasal dari Bali. Tresa dari Manado. Yusuf berasal dari Makassar. Dan Ratri berasal dari Jawa. Kelima sahabat itu suka membaca cerita rakyat. Nah, kalian suka membaca cerita rakyat tidak? Kira-kira cerita rakyat itu apa ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Di bawah ini ada ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya. Yang keempat, kaya nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Yang ketujuh, mempunyai bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Selanjutnya, macam-macam cerita rakyat. Ada legenda, ada sage, ada mite, ada fabel, ada paralel, dan ada jenaka. Nah, tentu saja kalian mungkin pernah mendengar ya legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh dari cerita rakyat legenda yaitu apa? Ya, betul, Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Sage cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat, yaitu Hikayah Hang Tuah, Ciung Wanana. Yang ketiga ada mite,
cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contoh judul cerita rakyatnya yaitu Jaka Tarub dan Nyi Roro Kidul. Yang keempat, fabel. Fabel yaitu cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Tentunya anak-anakku mungkin sering membaca ya, yang berjudul tentang kancil dan buaya dan si kancil yang cerdik. Paralel. Paralel yaitu cerita rakyat yang di tokohnya adalah manusia dan hewan. Contoh dari cerita rakyat paralel yaitu semut dan belalang dan anjing yang loba. Selanjutnya ada jenaka. Jenaka adalah cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik, masing-masing lukisan secara humor. Judul cerita rakyatnya yaitu Lebay Malang dan Kodok. Mungkin salah satu judul cerita rakyat di sini anak-anakku pernah membaca ya. Ya, mari kita buka selanjutnya. Nah, silakan anak-anakku membaca di dalam hati ya cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Gunung Lompo Batang pada halaman 64. Nah, kira-kira dari judul tersebut terdiri berapa paragraf ya? Ya, betul, terdiri dari 10 paragraf. Silahkan kalian dibaca dulu ya dari paragraf pertama sampai paragraf 10. Dibaca baik-baik ya. Jika sudah, silahkan dibuka halaman selanjutnya. Nah, kalian tadi sudah membaca ya cerita rakyatnya ya. Ada berapa paragraf? 10. Kira-kira kalian tahu tidak paragraf itu apa? Paragraf merupakan suatu kumpulan kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan informasi, kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukung. Nah, jadi ciri paragraf ini menjorok ke dalam ya. Jika ke bawahnya itu ada 5 baris atau lebih. Yang terpenting, paragraf itu terciri bahwa kalimat tersebut menjorok ke dalam. Itu disebut paragraf ya. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Bacalah kembali teks yang tadi. Asal mula Gunung Lompo Batang, informasi apa yang kalian peroleh dalam setiap paragrafnya? Nah, di sini Bu Nila sudah mencontohkan di paragraf 1. Dari informasi yang Bu Nila baca, ternyata pada paragraf 1 terdiri informasi Erang bocah lelaki berumur 7 tahun, tak kuasa menahan rasa sedihnya hingga meneteskan air matanya. Ia seorang yatim piatu. Ia bersumpah, kelak jika ia diberikan umur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut untuk membalas dendam kepada raksasa jahat yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Itu contoh dari paragraf 1 ya. Silahkan kalian isi paragraf 2 sampai paragraf 10. Informasi apa yang kalian dapat pada setiap paragrafnya. Jika kalian menemukan informasi dari setiap paragrafnya, silakan masukkan informasinya ke dalam tabel sesuai paragraf ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bu Nila ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa dalam
pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.